Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, semoga pada sore hari ini semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bisa terhindar dari COVID-19. Masyarakat Bali yang saya cintai, pada sore hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang perkembangan dari kasus COVID-19 yang kita hadapi bersama. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang harus kita lakukan ke depan dengan mencermati fakta-fakta yang kita hadapi saat ini. Dan yang ketiga adalah tentang apa yang akan dilakukan oleh Gubernur Bali atau pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas penanganan COVID ini dalam rangka penguatan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah yang kita cintai ini. Yang pertama, saya laporkan dulu perkembangan kasus yang kita hadapi bersama. Hari ini dilaporkan oleh kawan-kawan yang bertugas di Dinas Kesehatan ada pertambahan kasus positif sebanyak 6 orang. Terdiri dari imported case sebanyak 2 orang dan transmisi lokal sebanyak 4 orang. Dengan demikian jumlah akumulatif masyarakat Bali yang terinfeksi COVID-19 sampai dengan hari ini berjumlah 380 orang. Ini adalah jumlah akumulatif. Dari 380 orang itu sudah sembuh ya, sebanyak 284 orang atau 74,74%. Khusus untuk hari ini pertambahan yang sembuh itu sebanyak 4 orang. Jadi saya ulangi, tingkat kesembuhan dari kasus COVID-19 ini di Bali sebanyak 74,74% untuk hari ini. Angka ini tentu merupakan angka yang baik karena besarannya itu jauh di atas rata-rata nasional. Namun demikian kita masih terus harus bekerja untuk meningkatkan lagi tingkat kesembuhan dari sahabat-sahabat kita yang hari ini masih dirawat di rumah sakit ataupun tempat karantina. Jumlah yang meninggal tetap 4 orang dan kita berharap tidak ada lagi yang meninggal karena COVID-19. Sementara yang masih dalam perawatan sampai dengan hari ini sebanyak 92 orang. Mereka ini dirawat di beberapa rumah sakit dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Dari jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 380 orang ini terdiri dari 8 orang warga negara asing dan 372 orang warga negara Indonesia. Dari 372 orang warga negara Indonesia ini, saya rinci menurut proses terinfeksinya. Yang pertama adalah terinfeksi karena imported case itu sebanyak 51,05% atau angka absolutnya adalah 186 orang. Sementara yang terinfeksi karena atau terinfeksi di daerah terjangkit itu 8,16% atau angka absolutnya adalah 31 orang. Sementara yang terinfeksi melalui transmisi lokal ini sebanyak 40,79% atau 155 orang. Menurut 3 cara atau mekanisme atau proses terinfeksinya ini, maka angka-angka yang saya sebutkan tadi dalam bentuk presentasi menggambarkan bahwa proses konfirmasi positif COVID-19 ini terbanyak melalui imported case.
lebih spesifik lagi melalui PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan hari-hari terakhir ini pulang kembali ke daerah kita. Sedangkan yang kedua adalah melalui transmisi lokal, yakni 40,79%. Seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, kalau kita cermati angka ini, maka pergerakannya adalah cukup memprihatinkan. Kalau di awal-awal kita menangani COVID, ya, kontribusi terbesar dari yang positif COVID-19 ini disumbangkan oleh imported case, sementara transmisi lokal kita sangat-sangat kecil. Tapi hari ini jumlahnya sudah atau proporsinya sudah hampir berimpitan, yakni antara imported case 51,05% dan transmisi lokal 40,79%. Setiap angka yang disumbangkan oleh transmisi lokal ini adalah produk dari beberapa hal. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan. Banyak di antara warga masyarakat kita yang tidak tahu kalau dirinya terinfeksi. Ini yang disebut dengan nama OTG. Mengapa terinfeksi? Ini juga penyebabnya adalah karena mungkin karena ketidakdisiplinan, yang kedua bisa juga karena ketidakpedulian, dan yang berikutnya juga bisa karena ketidaktahuan. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama, ya, ketika imported case ini bisa kita kendalikan bersama-sama melalui pengendalian yang sangat ketat di pintu-pintu masuk Bali, maka tugas berikutnya yang harus kita lakukan bersama adalah bagaimana mengendalikan angka-angka transmisi lokal ini supaya tidak terus bertambah dari hari ke hari. Upaya untuk mengendalikan transmisi lokal ini membutuhkan kepemimpinan dari kita semua. Kepemimpinan di tingkat provinsi, kepemimpinan di tingkat kabupaten kota, kepemimpinan di tingkat kecamatan, kepemimpinan di tingkat kelurahan dan desa, kepemimpinan di tingkat desa adat, kepemimpinan di tingkat banjar, dan kepemimpinan di tingkat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta kepemimpinan dari kita semua. Karena dengan kepemimpinan yang kuat untuk meyakinkan dan mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka sesungguhnya transmisi lokal ini bisa kita hindari, bisa kita kurangi bersama-sama. Jadi kalau angka transmisi lokal ini masih terus bergerak naik, maka ini adalah satu challenge atau tantangan bagi kepemimpinan kita semua untuk terus mengerahkan energi, sumber daya, melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan, mengajak, meyakinkan, mempengaruhi masyarakat untuk semakin luas, semakin masif dalam menerapkan protokol kesehatan yang sesungguhnya sangat sederhana, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan atau keramaian, dan menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh kita. Itu sesungguhnya adalah cara-cara yang mudah kita lakukan. Tetapi kenyataannya angka transmisi lokal ini terus bergerak naik. Maka sekali lagi ini merupakan tantangan dan dari kepemimpinan kita semua untuk terus melanjutkan tugas-tugas ini. Seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, jika hari-hari yang lalu pemerintah melalui gugus tugas dan semua pimpinan TNI, Polri, tokoh agama terus mengajak masyarakat untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, maka hari ini kita ingin menambahkan lagi. Karena transmisi lokal ini masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, maka ajakan untuk hari ini dan ke depan adalah ingin kita tingkatkan. Kalau di masa lalu atau hari-hari sebelumnya kita mengajak masyarakat untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, maka untuk penggunaan masker setelah kita lihat bersama-sama di masyarakat, ada indikasi bahwa kesadaran masyarakat menggunakan masker semakin tinggi. Tetapi masih kita temukan yang belum menggunakan masker. Namun hari ini kita tambah lagi
di samping menggunakan masker, mari kita membiasakan diri membawa hand sanitizer atau antiseptik pembersih tangan. Ini penting sekali, terutama sekali kalau kita melakukan aktivitas keluar rumah atau keluar ruangan, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kalau kita berbelanja, apakah itu ke pasar, apakah itu ke pertokoan, apakah itu ke mall, atau juga melakukan aktivitas lain, memegang barang-barang tertentu, tempat-tempat tertentu, bidang-bidang tertentu, maka rasanya tidak cukup kalau kita hanya menggunakan masker. Kami gugus tugas ingin mengajak masyarakat, mari kita tingkatkan. Di samping menggunakan masker atau membiasakan diri menggunakan masker, alangkah baiknya juga mulai saat ini membiasakan diri membawa antiseptik pembersih tangan. Sehingga setiap kali kita selesai menyentuh bidang tertentu atau berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain, maka setelah itu kita bersihkan tangan kita menggunakan hand sanitizer atau antiseptik pembersih tangan. Tentunya di samping mencuci tangan, ya, karena kalau mencuci tangan kita harus mencari tempat untuk mencuci tangan. Tetapi antiseptik atau hand sanitizer itu biasanya lebih mudah dibawa karena ada botol-botol yang ukurannya kecil sehingga mudah kita bawa. Yang berikutnya, seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, dalam rangka terus menguatkan upaya kita untuk penguatan pencegahan COVID-19 ini, maka kami pemerintah Provinsi Bali dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID Provinsi Bali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada umat beragama, khususnya sekali kepada umat Kristiani yang kemarin melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kita bersama-sama menyaksikan ibadah itu dilakukan di rumah masing-masing, tidak dilakukan secara berjamaah di gereja. Ini adalah satu bentuk kontribusi nyata dari kesungguhan kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kepemimpinan Muslim yang ada di Bali yang telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan Idul Fitri ini dalam suasana pencegahan COVID. Kita ketahui bersama bahwa para pemimpin Muslim yang ada di Bali, baik itu Dewan Masjid, kemudian pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah, pengurus Dewan Masjid Indonesia Bali, semuanya telah bersepakat untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri ini dalam nuansa pencegahan COVID-19, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, tidak di lapangan dan juga tidak di masjid. Kemudian tidak melakukan pawai atau takbiran, ya, serta juga dianjurkan untuk tidak melakukan silaturahim dalam bentuk kontak fisik langsung, tetapi cukup melalui online. Ini adalah satu bentuk kepemimpinan yang sangat peduli terhadap upaya-upaya pencegahan COVID-19 di Bali. Kami patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepemimpinan Kristiani dan juga kepemimpinan Muslim yang telah berkomitmen untuk bersama-sama menguatkan upaya pencegahan COVID-19 di Bali ini. Tentu juga kami menyampaikan terima kasih kepada kepemimpinan umat Hindu, umat Buddha, Konghucu dan yang lain-lain yang juga sama memiliki komitmen yang sama untuk terus bersama-sama berkontribusi menguatkan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali. Mudah-mudahan melalui kepemimpinan kita bersama, kepemimpinan seluruh tokoh-tokoh agama yang mengajak umatnya bagaimana melaksanakan ibadah dalam suasana pencegahan COVID ini, maka penyebaran COVID-19 di Bali bisa kita kendalikan sampai pada tingkatan yang
terendah. Yang berikutnya, masyarakat Bali yang saya cintai, saya juga ingin menyampaikan perkembangan terkini dari kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah di pusat, terutama sekali Menteri Perhubungan yang melakukan pengurangan pembatasan terhadap kegiatan transportasi, maka pemerintah Provinsi Bali atau Bapak Gubernur meresponnya dengan satu tindakan yang sangat tepat, yakni Bapak Gubernur mengirim surat kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 18 Mei tahun 2020 yang intinya adalah memohon kepada Menteri Perhubungan supaya setiap orang yang datang ke Bali menggunakan moda transportasi apapun bisa kita pastikan tidak terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, maka sesuai dengan permohonan Bapak Gubernur, beliau minta supaya kepada setiap pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara maka harus memperlihatkan surat keterangan bebas dari COVID-19 dengan menggunakan tes swab metode PCR. Ya. Kemudian untuk pelaku perjalanan dari darat, ya, agar memperlihatkan surat keterangan kesehatan bebas COVID dengan menggunakan metode rapid test. Surat Bapak Gubernur ini ternyata direspon dengan sangat baik oleh Menteri Perhubungan. Beliau telah mengeluarkan jawaban pada tanggal 20 Mei 2020 yang menyetujui permohonan Bapak Gubernur untuk pelaku perjalanan ke Bali yang menggunakan moda transportasi udara agar memperlihatkan surat keterangan sehat yang bebas COVID berbasis pada PCR. Karena persetujuan dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara ini, maka kami, saya selaku Ketua Harian Gugus Tugas, kemarin telah melakukan rapat teknis bersama dengan Kepala Otoritas Bandara Ngurah Rai dan segenap stakeholder penerbangan yang ada di Bandara Ngurah Rai, serta di bandara-bandara yang ada di NTB, dan juga bandara-bandara yang ada di NTT, serta bandara-bandara lain mulai dari otoritas bandara 1 sampai dengan 10. Dari hasil rapat kami kemarin telah disepakati bahwa kebijakan untuk menerapkan penggunaan keterangan bebas COVID berbasis PCR ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei tahun 2020. Jadi 1 minggu setelah rapat kemarin. Mengapa dibutuhkan waktu 1 minggu setelah dibahas kemarin? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh maskapai penerbangan, terutama sekali yang memiliki rute-rute ke Bali, bisa mensosialisasikan kepada para customer mereka masing-masing. Kami juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat dan sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada para pengelola bandara, otoritas bandara, dan pihak-pihak terkait menyiapkan aspek-aspek teknis dari pelaksanaan ketentuan itu. Jadi telah disepakati mulai berlakunya nanti adalah tanggal 28 Mei tahun 2020. Ya. Tentu saja nanti di lapangan kita akan pantau bersama-sama. Selanjutnya untuk pelaku perjalanan dengan menggunakan transportasi darat, ya, sesuai dengan permohonan Bapak Gubernur, itu menggunakan surat keterangan sehat berbasis rapid test. Mengapa berbasis rapid test tidak berbasis PCR? Ini tentu ada aspek-aspek teknis yang harus kita pertimbangkan, karena pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat ini jumlahnya biasanya jumlahnya jauh lebih banyak, ya, kemudian intensitasnya juga sangat tinggi, sehingga secara teknis untuk mendapatkan swab itu tentu agak sulit, ya. Oleh karena itu maka dimungkinkan melalui rapid
tes. Tentu saja nanti pintu-pintu masuk Bali tetap akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu adalah satu kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur untuk merespon perkembangan situasi nasional saat ini, terutama sekali yang mulai melonggarkan atau mulai mengurangi pembatasan-pembatasan transportasi. Mudah-mudahan melalui respon ini, maka meskipun transportasi dibuka, tetapi kita bisa lebih memastikan bahwa setiap pelaku perjalanan yang datang ke Bali sudah negatif dari COVID-19. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan tagline yang digunakan oleh pemerintah saat ini, kita produktif tetapi aman dari COVID. Ini adalah dua hal yang harus kita bangun bersama-sama. Kami pemerintah dan juga gugus tugas tentu memahami bahwa work from home, stay from home sudah cukup lama, tentu menimbulkan kejenuhan dan juga bahkan menimbulkan hal-hal yang kurang positif dari sisi produktivitas, dari sisi perputaran perekonomian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka sesuai dengan tagline yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah produktif dan aman COVID, maka mari kita bersama-sama di Bali ini silakan memulai melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan produktivitas kita sendiri, tetapi tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, sehingga produktivitas ini tidak berpengaruh negatif terhadap penyebaran COVID ini. Mari kita berupaya pastikan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, instansi kita, supaya kita bisa meningkatkan produktivitas di tengah situasi ini, tetapi kita juga bisa menjaga bahwa kita tidak terinfeksi COVID dan kita juga tidak menyebarkan COVID kepada pihak lain. Mudah-mudahan melalui upaya kita bersama ini, maka produktivitas dan aman COVID ini bisa kita wujudkan bersama-sama di Bali. Sehingga dengan demikian, antara dampak kesehatan dan dampak ekonomi mudah-mudahan kita bisa kendalikan pada situasi yang baik untuk ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua menguatkan tekad kita. Ini penting sekali, penguatan tekad dan juga penguatan kepemimpinan kita untuk terus menggerakkan masyarakat menaati protokol kesehatan ini, karena angka-angka transmisi lokal ini masih bergerak naik. Ini sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menggunakan kepemimpinan kita, mengajak seluruh masyarakat, menghimbau seluruh masyarakat, menggerakkan seluruh masyarakat untuk lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID melalui transmisi lokal ini. Mudah-mudahan upaya kita ini mendapat sinar terang dari ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semakin baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.